Oke, selamat siang, salam sehat, salam olahraga, kawan-kawan YouTube yang berbahagia pada kali ini. Dan pada hari ini di bulan Juni, awal Juni saya akan berbicara tentang perdagangan internasional. Nah, kalau kita balik lagi kemarin beberapa pekan yang lalu, Bapak Prabowo Subianto beserta jajarannya itu melakukan kunjungan diplomasi ke negara Prancis, ya. Jadi beliau bertemu dengan Emmanuel Macron, itu ngobrolin kerjasama tentang pertahanan uh, dan juga ekonomi itu. Nah, sampai saya teringat kemarin itu beliau berpidato di depan khalayak ramai tentang bagaimana anak-anak Indonesia itu harus bisa berbahasa Prancis gitu. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Jadi, bonjour à tout bon après-midi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons examiner les relations bilatérales entre l'Indonésie et la France, un partenariat stratégique qui couvre les domaines économiques, diplomatiques et kultural. Jadi sedikit mukadimah itu bahasa Prancis. Jadi fokus saya pada saat ini kita akan membahas perdagangan internasional di sektor perdagangan, yaitu antara Indonesia dan juga Prancis. Jadi sebelum kita masuk ke khusus ke spesifik perdagangan Indonesia dan Prancis, mari kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan perdagangan bilateral dan juga perdagangan multilateral gitu. Nah, untuk perdagangan bilateral sendiri itu, perdagangan bilateral itu ialah kerjasama perdagangan antara antara dua negara, negara A dan negara B. Dalam studi kasus ini yaitu negara Indonesia dan Prancis itu disebut dengan kerjasama bilateral. Sedangkan kerjasama multilateral itu ialah kerjasama yang di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan negara, lebih dari dua negara yang bekerja sama, baik itu kerjasama ekonomi, pertahanan, militer dan sebagainya macamnya. Jadi di perdagangan ini tentunya tidak bisa asal dagang. Jadi kita memiliki administrasi dan juga aturan yang ketat di dalam pelaksanaannya. Kalau kita lihat di perdagangan multilateral atau kerjasama multilateral itu mereka memiliki organisasi-organisasi yang menaungi. Itu seperti ASEAN. Nah, itu ASEAN itu ruang lingkup Asia Tenggara, itu berbicara tentang ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Dan juga ada World Trade Organization, ada juga PBB, IMF, dan sebagai macamnya lah. Ada banyak kerjasama. Yang baru-baru ini yang kemarin Indonesia masuk, ada juga BRICS itu, dan juga yang Board of Peace itu kerjasama tentang pertahanan dan militer. Nah, jadi simpelnya perdagangan internasional itu ialah kerjasama dua negara, yaitu negara A itu menjual sesuatu ke negara B menjual balik ke negara A. Tetapi ada muncul pertanyaan, kenapa nggak semua negara itu atau tidak semua negara itu bisa membuat produknya sendiri. Nah, jawabannya itu ada di teori ekonom legendaris yaitu David Ricardo, ekonom Inggris. Dia mengatakan ada namanya teori keunggulan komparatif. Jadi setiap negara itu lebih baik fokus produksi barang yang lebih efisien yang bisa dia buat, lalu ditukar dengan barang lain dari negara yang lebih efisien di bidang itu. Jadi dia lebih
mengefisiensikan produksi dalam negeri suatu barang itu. Jadi contohnya seperti ini, Indonesia itu lumayan piawai dalam memproduksi uh, sawit, karet, dan juga batu bara. Karena tanah di lahan kita itu subur, iklim yang mendukung, dan juga tenaga kerjanya itu banyak dan melimpah. Sedangkan di Perancis itu mereka lebih piawai dalam membangun ekosistem juga memproduksi produk-produk yang berbasis teknologi seperti teknologi militer kayak pesawat tempur dan juga mesin-mesin industri canggih serta produk-produk farmasi gitu yang mana risetnya itu lumayan panjang. Jadi bisa dikatakan Indonesia itu masuk ke dalam negara padat karya dan juga Perancis itu masuk ke dalam negara padat modal. Apa itu negara padat karya? Jadi negara padat karya itu ialah negara yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, namun masih kurang dalam pembangunan atau teknologinya. Sedangkan negara padat modal itu memiliki modal dan juga teknologi yang sudah cukup memadai. Jadi pertukaran antara dagang Indonesia itu muncul adanya namanya yaitu suatu neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan juga impor. Kalau ekspor itu lebih besar daripada impor, artinya negara kita disebut dengan surplus. Sedangkan jika impor kita lebih tinggi daripada ekspor kita, artinya kita rugi atau defisit. Gitu. Nah, Indonesia masuk mana? Kalau berdasarkan data Indonesia selama 10 tahun terakhir terhadap Perancis itu dia masih terbilang defisit, belum ada untung yang benar-benar untung gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana datanya itu. Data yang saya cari atau yang saya bahas ini berdasarkan data UN Trade, ada Badan Pusat Statistik dan juga World Trade Organization. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2023 itu rata-rata ekspor Indonesia ke Prancis itu sekitar 980 juta USD per year. Memang kedengarannya besar, tetapi rata-rata impor kita dari Prancis itu berapa? Yaitu 1,4 miliar USD per year. Selisihnya cukup besar, itu ratusan juta dolar setiap tahun konsisten. Jadi ada sempat defisit terparah itu pada tahun 2018 yaitu sebesar 728 juta USD dan tahun 2023 itu hampir kita mengulangi defisit itu sebanyak 702 juta USD. Jadi apakah memang semuanya defisit? Kalau dikatakan defisit betul, tapi ada suatu momen Indonesia itu hampir menyimbangi ekspor impor. Itu pada tahun 2021 defisitnya itu cuma 57 juta. Walau sedefisitnya sedikit ya tetap disebut defisit. Kita belum untung. Jadi alasannya itu karena waktu itu harga komoditas global itu sedang naik, sedang meledak. Jadi seperti sawit, karet dan batu bara itu harganya itu meroket pasca pandemi. Jadi tetapi itu bukan tetapi itu bukan tren, itu hanya sekedar momen semata. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita ekspor ke Prancis itu. Jadi yang kita ekspor ke Prancis itu lebih kepada barang-barang nabati, itu seperti kayak minyak kelapa sawit, karet, karet alam, ada alas kaki, ada juga tekstil dan juga paru kayu. Yang mana barang berbasis alam padat karya ini nilai per unitnya itu relatif kecil dibandingkan barang-barang padat modal seperti Prancis ya. Prancis itu mengekspor ke kita, yang kita impor ke mereka itu seperti komponen mesin industri.
kayak produk kimia, farmasi, alat-alat kesehatan, juga produk-produk militer yang kemarin kita lihat yang Bapak Prabowo itu baru saja meresmikan beberapa pesawat tempur dan pesawat militer dari Prancis itu. Nilainya berapa? Jauh lebih tinggi daripada uh, nilai yang kita ekspor. Terus muncul pertanyaan, kenapa sih kita susah nilai ekspor kita itu susah naik? Ada dua hambatan besar yang sedang jadi sorotan sekarang, yaitu regulasi baru di Uni Eropa. Intinya semua produk yang masuk ke Eropa itu termasuk sawit kita itu harus dibuktikan bebas dari deforestasi. Nah, ini bukan hanya sekedar kita mengklaim ini sudah bebas deforestasi, tapi ada sistem, ada administrasi yang super ketat di dalam pengklaiman itu. Seperti data-data geospasial sampai ke level koordinat GPS per kebun. Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa sawit kita itu tidak uh, deforestasi, ya sawit kita tidak bisa diterima. Artinya ada bukti baru sawit kita itu bisa diterima. Itu contohnya. Ini bukan sebuah tarif, namun dampaknya itu lebih besar daripada tarif karena sistemnya memerlukan investasi yang besar, khususnya di teknologi penelusuran rantai pasok, yang mana eksportir Indonesia itu khususnya eksportir kecil Indonesia itu belum mampu ke tahap itu. Hambatan kedua yaitu bea keluar CPO dari pemerintah kita sendiri. Di sisi domestik pemerintah Indonesia itu menerapkan tarif bea keluar progresif itu atas ekspor sawit mentah, ya, ekspor sawit mentah lewat PMK nomor 26 tahun 2022. Tujuannya cukup bagus supaya kita tidak cuma jual bahan mentah, tetapi dorong industri pengolahan di dalam negeri, alias disebut hilirisasi. Tetapi dalam jangka pendeknya kebijakan ini itu menekan margin eksportir dan ikut membatasi laju pertumbuhan nilai ekspor kita ke Prancis. Nah, balik lagi kita ke kunjungan Bapak Prabowo ke Paris tadi, bahwa banyak orang yang fokus kepada soal jet tempur, fokus ke bahasa, ya tadi ya. Ya memang itu penting, tetapi dari sisi ekonomi perdagangan ada satu agenda yang jauh lebih strategis untuk jangka panjang, yaitu nasib IEU-CEPA, atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah dirundingkan lebih dari 10 tahun dan juga sampai saat ini belum selesai. Kalau perjanjian ini tuntas, tarif ekspor produk Indonesia ke Prancis itu bisa dipangkas drastis gitu. Seperti contoh alas kaki kita yang kena tarif 17% itu bisa masuk dengan jauh lebih murah. Standar sawit bisa dinegosiasikan untuk menjadi standar Eropa dan juga memangkas hambatan UDR secara signifikan. Jadi kalau kita lihat berita Pak Prabowo ketemu Macron dan mikir ini cuman kunjungan seremonial, cuman jalan-jalan semata, ya. Jadi bisa kita analisis bahwa kunjungan diplomasi ini tentu memiliki agenda-agenda penting. Sekarang kita tahu bahwa agenda yang terakhir ini memang orientasi kepada mana? Kepada kerjasama perdagangan internasional. Jadi ada taruhan ekonomi yang jauh lebih besar di baliknya. Perdagangan itu bukan soal siapa yang lebih akrab, tapi siapa yang jual apa, dengan harga berapa, dan dengan aturan siapa. Gitu. Jadi Indonesia itu sudah 10 tahun berturut-turut defisit. Nah,
yang diharuskan Indonesia itu bagaimana memikirkan langkah ke depan untuk mengembalikan posisi kita menjadi eksportir yang memiliki keuntungan lebih besar. Artinya kita bukan hanya sekadar negara konsumen. Jadi kita harus menjadi negara produsen yang bisa memiliki posisi yang kuat di mata dunia. Jadi sebagai penutup, balik lagi kita pakai bahasa Prancis berdasarkan Bapak Prabowo kemarin, kita mencoba bahasa Prancis ya sebagai penutup. Alors aujourd'hui on va parler des titres des juniors et des communiqués officiels. On va ouvrir les données chiffrées par chiffrées, année par année, pour comprendre ce qui s'est passé vraiment entre l'Indonésie et le Français. Je le prends comme réel. Parce que d'ailleurs, ce qui connaît des demandes diplomatiques et des nouvelles relations économiques que vous méritez de connaître, alors retenez ke community maintenance. Baik, itu saja mungkin sedikit diskusi kita pada hari ini. Semoga Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin bisa menjadi negara memiliki ekonomi kuat dan juga memiliki posisi yang kuat di mata dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.